Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung? Senang sekali saya Alan Albana bisa membersamai Anda kembali. Di kesempatan hari ini kita akan membahas topik mengenai dua macam rahasia. Apa saja rahasia yang memang harus dirahasiakan gitu ya. Terkait topik itu kita akan membahasnya bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu yang sudah tentunya turut hadir di studio kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ustaz. Wabarakatuh. Sehat Bu Ustaz? Alhamdulillah Kang Alan. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk terkait juga topik kali ini, Anda juga pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung bisa juga menyimak siaran kami di channel YouTube RRI Bandung Live, agar Anda pun juga bisa langsung ya melihat narasumber-narasumber kami atau paparan-paparan yang juga disampaikan. Dan jangan lupa di-subscribe, aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan berbagai topik-topik yang akan kami bahas. Untuk itu, mangga silakan Bu Ustadz, kita akan membahasnya mengenai dua macam rahasia. Rahasia apa saja ini yang memang harus dirahasiakan? Mangga. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa asana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilal yaumil qiyamah. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali dengan Kang Alan, sudah berapa lama tidak bersua, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi mempelajari ilmu-ilmu, dan alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari tentang dua macam rahasia. Betul tadi kata Kang Alan, rahasia apa sih rahasia itu gitu ya yang harus kita sembunyikan atau harus kita tampakkan kepada orang lain gitu ya. Nah, selaku manusia gitu ya, kita pasti punya yang namanya rahasia gitu ya, dan rahasia itu yang namanya juga rahasia, nggak mau diketahui oleh orang lain gitu ya, jangan diketahui orang lain gitu, ini rahasia gitu. Kebanyakan ibu-ibu tuh seperti itu gitu ya. Nah di sini rahasia itu ada yang punya rahasia itu kecil ataupun rahasia itu besar gitu. Ada yang mungkin rahasianya itu ringan ataupun rahasianya itu berat. Ada pula yang mungkin rahasianya itu baik ataupun rahasianya buruk. Dan yang namanya rahasia pasti semuanya itu akan kita sembunyikan. Tidak mungkin rahasia tersebut ingin diketahui oleh orang lain, pasti kita berusaha untuk menutupi atau bahkan menyembunyikannya gitu ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan rahasia melalui syariat agama Islam gitu ya? Nah, dalam syariat Islam, rahasia ini terbagi menjadi dua macam gitu ya. Terbagi dua, yaitu kita sebut saja, yaitu rahasia yang pertama adalah amalan rahasia atau rahasia baik, dan juga yang kedua yaitu rahasia buruk atau dosa rahasia gitu ya. Nah, dua macam tersebut mungkin kita tutupi atau kita sembunyikan gitu ya, tapi ada yang mungkin kita sudah berusaha untuk menutupi hal tersebut tapi tetap saja tampak atau tetap saja terlihat oleh orang lain gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu apa itu rahasia baik atau yang kita sebut dengan amalan rahasia gitu ya. Nah, amalan rahasia ini adalah amalan baik atau amal solih yang dikerjakan oleh seseorang hamba, dan hal tersebut tidak ingin dia diketahui oleh orang lain, tidak ingin mengharapkan pujian dari orang lain, tidak ingin mendapatkan penilaian dari orang lain, tapi dia langsung mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amalan rahasia ini pun juga terbagi menjadi dua gitu ya. Ada amalan hati, ada amalan anggota tubuh gitu. Amalan hati yaitu amalan rahasia yang munculnya itu dalam diri seseorang itu dari hatinya gitu ya. Apa itu? Yaitu contohnya misalkannya niat gitu ya. Niat, kemudian juga ikhlas, kemudian juga sabar, kemudian berhusnuzon, ataupun mungkin berzikir kepada Allah. Itu bisa menjadi amalan-amalan rahasia yang bisa kita kerjakan dan mungkin orang lain tidak mengetahui hal tersebut gitu ya. Jadi contoh misalkannya niat.
Kenapa niat itu harus disembunyikan? Karena hanya kita dan Allah saja yang tahu, gitu ya. Tidak orang lain tidak mengetahui apa niat kita untuk melakukan suatu aktivitas amal ibadah, gitu ya. Nah, supaya niat tersebut menjadi pahala, maka kita kan berusaha menyembunyikan. Oh, saya niatnya nih untuk thalabul ilmi, saya niatnya untuk berbagi ilmu, hanya kita dengan Allah saja. Tidak ada unsur-unsur lain di luar niat tersebut, supaya murni bahwa niat tersebut hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun mungkin ikhlas dalam melakukan aktivitas ibadah, kita ikhlas hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama manusia, gitu ya. Ataupun amalan yang mungkin kita kerjakan dalam keseharian kita, yaitu zikir. Zikir juga bisa menjadi amalan rahasia untuk seorang hamba, gitu ya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW kepada kita itu menyarankan bahwa kalau ingin kita berzikir kepada Allah dan hanya kita saja yang tahu, gitu ya, kalian tidak terlihat oleh orang lain, kita bisa melafalkan zikir yaitu la ilaha illallah, sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh beliau, yaitu fa'lamu dzikri fa innahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada zikir yang lebih baik dari ucapan atau daripada dikir lafad la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah menjadi dikir yang paling utama? Karena beda dengan lafad-lafad yang lainnya. Contoh misalkannya Allahu Akbar atau Alhamdulillah atau Subhanallah, gerakan bibir kita itu bisa terlihat oleh orang lain, tapi kalau la ilaha illallah itu menjadi aman, gitu ya, bisa kita ucapkan dikir tersebut di dalam hati kita, gitu, tidak terlihat oleh orang lain, dan itu amalan dikir tersebut bisa menjadi amalan rahasia yang paling utama bisa kita kerjakan, gitu ya. Dan amalan-amalan ini, amalan rahasia yang tadi disebutkan amalan hati itu tidak semua orang bisa melakukan, atau tidak bisa semua tidak bisa mengamalkannya. Kenapa? Karena hanya orang spesial saja yang Allah berikan keistimewaan bisa mengumpulkan amalan-amalan rahasia. Contoh misalkannya orang munafik. Orang munafik itu kalau melakukan aktivitas kegiatan, dia itu inginnya dilihat oleh orang lain. Dia itu inginnya ditilai oleh orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 142 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa yukhadi'un, bahwa kata Allah sesungguhnya orang-orang munafik itu telah menipu Allah, dan sungguh Allah pun akan membalik, gitu ya. Allah juga akan membalas tipuan dari mereka, yaitu apa ciri-ciri mereka kalau dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas ibadah. Kata Allah, wa iza qamu sholata qamu kusala, mereka itu sholat, gitu, sholat seperti orang-orang muslim yang lainnya, tapi sholatnya mereka itu kusala, itu dengan bermalas-malasan, dengan berogah-ogahan, kalau dia melakukannya sedang berkesendirian, tidak di hadapan orang lain. Yura'unan nas, dan mereka itu melakukan aktivitas ibadah itu hanya ingin dinilai oleh manusia. Ria, dalam hatinya itu ada timbul ria. Bahkan mereka itu wala yazkurunallaha illa qalilan, bahwa mereka itu ingat kepada Allah pun hanya sedikit saja, gitu ya. Itu ciri-ciri orang munafik. Jadi orang-orang yang bisa merahasiakan amalan-amalan ibadahnya itu hanya orang-orang yang spesial saja. Orang munafik itu tidak termasuk orang yang bisa mengumpulkan amalan-amalan rahasia, gitu ya. Nah, itu amalan yang dilakukan oleh hati. Ada pula amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh, gitu ya. Karena kalau anggota tubuh ini biasanya tidak mudah kita untuk menyembunyikan, karena contohnya misalkannya sholat kan kalau berjamaah otomatis dilihat oleh orang lain, gitu ya. Atau sedekah kan yang namanya sedekah pasti ada objek, ada subjek, ada yang menerima, gitu ya, pasti otomatis terlihat oleh orang lain. Ataupun kita melaksanakan umroh ataupun melaksanakan ibadah haji, otomatis ibadah-ibadah tersebut walaupun misalkannya kita berniat dalam hati untuk merahasiakan, tapi secara zahirnya kelihatan oleh orang lain, gitu ya. Lalu bagaimana hal tersebut? Kata Allah, tidak usah khawatir, gitu ya, karena memang di dalam Al-Quran juga boleh kita menampakkan amal-amal ibadah kita sesuai dengan firman Allah, yaitu di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271, bahwa artinya yaitu jika kamu menampakkan sedekah kamu itu adalah baik sekali bagi kamu, tapi jika kamu menyembunyikannya maka itu lebih baik untuk kamu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah berniat untuk merahasiakan amalan tersebut tapi mau tidak mau terlihat oleh orang lain, maka kata Allah boleh-boleh saja, tidak apa-apa, gitu, ditampakkan dengan niatan dalam hati, ini hanya untuk memotivasi orang lain saja bahwa amalan ini bisa dikerjakan juga oleh orang lain, gitu ya. Karena kata Allah, kalau kamu menyembunyikan amalan-amalan ibadah, maka sungguh Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu, gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa guru-guru kita mungkin sering menyampaikan bahwa
ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan di mahsyar nanti. Salah satunya adalah orang yang menyembunyikan sedekahnya itu, sedekah tangan kanan tapi tidak diketahui oleh tangan kiri. Itu adalah amalan rahasia yang bisa mungkin kita lakukan gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang pertama adalah amalan rahasia. Jadi baik dirahasiakan, disembunyikan, dan hanya kita dan Allah saja yang tahu gitu ya, seperti itu. Kemudian juga zaman dahulu tuh ada contoh salah satu ulama gitu ya, ulama besar, bahwa beliau itu bekerja dalam suatu perusahaan gitu ya, tapi perginya tuh pagi banget gitu ya, karena pagi banget, dan sama istrinya tuh sering dititipi bekal makanan gitu ya, ini untuk sarapan gitu. Tapi beliau itu berniat dalam hati bahwa setiap hari ingin berpuasa gitu ya, dan dia ingin punya amalan rahasia. Lalu begitu tiap pagi gitu pergi, si sarapan yang dititipin oleh istrinya itu dia berikan kepada siapa saja yang ditemui gitu di jalan gitu ya. Dalam jangka waktu itu puluhan tahun dia lakukan seperti itu, dan dia pulang ke rumah itu pada saat sudah tiba waktu maghrib. Otomatis si sang istri kan nggak tahu bahwa apa yang dia bekalkan untuk suami disedekahkan, kemudian dia dalam keadaan berpuasa, puasanya juga jadi rahasia sendiri. Ternyata dia lakukan seperti itu, dan Allah sangat mencintai hal yang dilakukan oleh ulama tersebut gitu ya. Mungkin bisa kita contoh gitu ya, tapi berproses juga untuk bisa sampai ke tahap tersebut gitu ya. Tapi ya lebih bagus untuk kita bahwa mulailah dari sekarang itu untuk merahasiakan amal-amal baik. Kenapa? Karena amal baik tersebut akan bisa menghantarkan kita husnul khotimah gitu ya. Itu. Nah, itu yang pertama Kang Alan. Nah, sekarang yang kedua, rahasia yang kedua adalah yaitu rahasia buruk. Rahasia buruk itu juga pasti semua orang juga mungkin punya itu ya, rahasia buruk. Nah, rahasia buruk di sini dalam Islam itu adalah dosa rahasia itu ya. Dosa rahasia juga sama ini, ada yang dilakukan oleh hati, ada juga yang dilakukan oleh anggota tubuh. Yang dilakukan oleh hati dosa rahasia itu contohnya riya, sombong, iri, dengki, sum'ah gitu ya, suudzon kepada Allah dan kepada hamba, sesama hamba gitu ya. Itu dilakukan oleh seseorang, dan itu bisa menjadi dosa rahasia gitu ya. Dan yang dilakukan oleh anggota tubuh contohnya misalkannya curang ataupun mengambil yang bukan haknya gitu ya, merampok atau maling gitu ya. Nah, itu menjadi dosa rahasia, dan itu semuanya dosa-dosa itu akan menghantarkan seseorang kepada su'ul khotimah gitu ya. Jadi kita tinggal pilih pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, mau memperbanyak amalan rahasia atau justru dosa rahasia gitu ya, karena kesemuanya itu dirahasiakan itu pasti dilakukannya pada saat kita sedang berkesendirian gitu. Itu ya. Baik, dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung yang tentunya masih menyimak kami melalui siaran terestrial yang juga disiarkan di Ciamis, Tasikmalaya, kemudian juga Garut, Sumedang, Subang, dan juga Cianjur. Terima kasih juga untuk Anda yang pada hari ini menyimak melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Anda boleh berikan reaksinya, boleh berikan tanggapannya, boleh berikan komentarnya ya. Dimana pagi hari ini kita sedang membahas mengenai dua macam rahasia. Jadi ada rahasia berupa yang baik gitu ya, amalan baik, amalan soleh. Ada juga yang perlu dirahasiakan mengenai dosa-dosa kita gitu. Nah, ini sekarang ramai sekali Bu Ustadz kalau ada dalam momentum reunian. Bisa kan kalau dalam reunian tuh akan membahas masalah-masalah zaman dulu gitu, gak mungkin zaman sekarang membahas masalah zaman dulu, apalagi nih berbuat katakanlah hal-hal yang nakal ketika dulu zaman teman-teman kita. Nah, ketika ketemu tuh kan suka seru sekali tuh dibahas Bu Ustadz. Nah, terkait hal itu bagaimana sudut pandang Islam gitu, Mangga? Ya, jadi dosa-dosa zaman dahulu gitu ya. Kalau misalkannya kita ingat dosa-dosa yang sudah kita lakukan pada masa-masa yang lalu, lebih baik kalau sekarang kita tahu gitu ilmunya, ya ditaubati gitu ya, ditaubati. Kalau untuk sekedar bercerita atau bernostalgia dengan teman-teman zaman dahulu itu nggak apa-apa gitu ya. Karena kan kadang masa-masanya
usia kita memang kalau zaman remaja gitu zaman remaja kemudian SMA lah taruh misalnya atau zaman kuliah gitu ya karena itu memang masa-masanya kita memang lagi bener-bener mencari jati diri gitu ya itu. Nah kalau memang itu kita tahu sekarang yang dilakukan kemarin-kemarin itu dosa gitu ya kita taubati gitu ya, kita taubati dengan catatan kita tidak melakukannya lagi di kemudian hari. Tapi kalau misalkannya hal yang baik itu banyaknya yang baik ya dilakukan, diteruskan, dilanjutkan gitu, seperti itu mungkin. Baik, ya kadang suka terlena dengan hal-hal yang wah seru. Biasa suka ini Bu Ustad apa namanya? Sok paluhur-luhur gitu. Oh saya atau baheula mah kieu, saya tuh dulu gini gitu ya. Tapi justru di sini mungkin hal-hal yang dosa yang memang perlu kita rahasiakan. Allah sudah tutup aibnya. Nah itu. Kita masa dibuka gitu ya. Ya kan di dalam sholat kita di tasyahud awal itu kan diminta ya oleh kita ya. Wazburni kan ada lafaz itu ya, salah satunya Allahumma pas duduk tasyahud awal itu ada lafaz wazburni itu kan ya Allah tutup aibku. Ini sudah ditutup oleh Allah malah dibuka oleh kita gitu ya. Kadang di sosmed di-upload lagi gitu yang masa lalu mungkin dikerjakan dosa-dosa diketahui oleh orangnya. Atau mungkin biasanya kebanyakan nih ibu-ibu nih Kang Alan, ibu-ibu biasanya kadang suka bikin status gitu ya, di status apa yang sudah dikerjakan masa lalu ataupun mungkin sama suami. Itu harusnya jangan sampai dosa-dosa itu kalau lebih bagus gitu ditutupi, jangan diumbar kepada orang lain. Tapi kalau misalkannya amal bagus untuk niatan memotivasi ya itu boleh gitu, seperti itu. Jangan sampai mengumbar hal yang tidak baik lah gitu. Iya. Karena sekarang pada ngonten kayaknya di Facebook tuh ibu-ibu tuh sekarang tuh lagi heboh. Iya betul. Kadang hal-hal yang mungkin kurang pantas juga asalkan menghasilkan follower banyak ataupun yang like banyak, ya udah jadi normal saja mungkinnya dianggapnya seperti itu. Padahal betul. Itu harus menjadi pemikiran untuk kita. Kalau sekiranya baik, maslahat dan banyak orang yang mengikuti, itu bisa kita kerjakan. Tapi kalau buruk justru nanti bisa jadi dosa jariah, yang mending tinggalkan gitu, seperti itu. Baik, kemudian tadi terikat dengan berbagai amalan yang kadang orang di-share. Jangan kan seperti itu pada saat momen Idul Kurban ya. Ini kan banyak sekali ya yang hari ini alhamdulillah bisa berkurban, dia foto dengan sapinya, Ustaz gitu ya. Kemudian berfoto dengan kambingnya, alhamdulillah hari ini atau tahun ini bisa berkurban kembali. Kemudian diposting, Ustaz. Ini itu adalah sebuah amalan yang memang perlu di-share atau perlu dirahasiakan? Ya, tadi balik lagi kan ada amalan itu ada yang bisa dirahasiakan, ada yang memang tidak bisa. Kenapa? Karena memang secara dohir amalan tersebut tampak atau kelihatan oleh orang lain gitu ya. Nah itu kembalinya lagi kepada niat kita. Berarti niatnya memang untuk berkurban gitu, niatnya karena Allah lillahi ta'ala gitu ya. Tapi karena memang kelihatan ada sapinya atau ada dombanya kemudian dikumpulkan pada panitia disembelih bersama-sama gitu ya. Nah itu tidak apa-apa sih sebetulnya, karena memang tadi kan kata Allah di Al-Quran surat Al-Baqarah 271, sungguh kalau amalan tersebut engkau tampakkan itu baik, tapi kalau engkau sembunyikan itu lebih baik gitu. Jadi dua-duanya memang baik gitu ya. Cuman kalau disembunyikan memang lebih baik gitu ya. Kenapa sih sebetulnya Kang Alan amalan itu harus kita sembunyikan dan dosa juga harus kita sembunyikan juga ya, jangan diumbar gitu, bahkan jangan kita kerjakan dosa sekecil apapun kalau dalam kita berkesendirian, karena itu akan menjurus kepada yang namanya husnul khotimah dan su'ul khotimah gitu ya. Kalau yang baik itu akan mengantarkan kita kepada husnul khotimah, kalau dosa itu yang buruk itu akan menghantarkan kepada su'ul khotimah gitu ya. Jadi na'udzubillahi min dzalik. Kita kan pengennya husnul khotimah ya. Karena husnul khotimah itu kan dibagi dua. Ada husnul khotimah sugro, ada husnul khotimah kubro. Apa itu bedanya? Itu ya, husnul khotimah sugro itu husnul khotimah yang insya Allah itu semuanya akan didapatkan oleh semua mukmin, semua muslim gitu ya. Semua orang muslim pasti akan mendapatkan yang namanya husnul khotimah sugro gitu ya. Contohnya karena dia sering mungkin menyembunyikan amalan-amalan rahasia, tadi ya sedekah nggak diketahui oleh orang lain, bahkan oleh orang terdekatnya tidak diketahui. Pada saat berpulang ke haribaan Allah, pada saat dicabut nyawa gitu ya, itu biasanya keringat di dahinya itu muncul gitu ya, atau meneteskan air mata sedikit. Itu bisa disebut dengan husnul khotimah sugro. Tapi kalau husnul khotimah kubro itu adalah
pada saat dia sedang melakukan ibadah kepada Allah. Contoh misalkannya sedang bersujud, sedang membaca ayat suci Al-Quran, atau sedang melaksanakan umrah ataupun haji, tahu-tahu dicabut nyawa, meninggal, itu husnul khotimah kubro, dan tidak semua orang itu bisa mendapatkan hal tersebut. Tapi tadi kata Allah, kalau orang yang bisa menyembunyikan atau bisa mengumpulkan amalan-amalan rahasia tanpa diketahui oleh orang lain, dan tidak melakukan dosa-dosa di belakang orang lain, dan dia merasa terus saja bermukorobah gitu ya, merasa diawasi oleh Allah, pasti dia akan mendapatkan yang namanya husnul khotimah tersebut gitu ya. Berarti terkait dengan sebuah amalan baik yang terlihat ataupun juga yang tidak terlihat, itu kembali kepada niatnya justru menjadi catatan itu ya. Niatnya juga, dan kemudian juga ikhlas tuh betul-betul ya, betul-betul amalan hati gitu, ikhlas juga. Karena kalau orang itu kebanyakan rentannya itu kalau sudah melakukan satu amalan, kalau datang pujian dari orang lain itu makin tinggi kan, jadi muncul sombongnya, itu kan saya, itu kan ini, banyak gitu ya, pasti muncul hal-hal yang memang sebetulnya tidak perlu diucapkan, tapi karena datangnya pujian dari orang lain, nah maka dari itu kenapa Allah menyuruh kepada kita untuk merahasiakan amalan-amalan kalian, karena kalau dirahasiakan kita tidak butuh betul dengan penilaian orang lain atau pujian dari orang lain. Ikhlas itu muncul gitu ya. Dan ikhlas itu ada di dalam Al-Qur'an, Kang Alan. Ikhlas itu ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 66 gitu ya. Nah, di sana gambaran Allah menggambarkan ikhlas itu kepada kita itu adalah kita contoh kepada binatang ternak gitu ya, bahwa di dalam binatang ternak itu ada satu minuman yang begitu segar kita nikmati, yaitu susu. Labanannya ya, labanan, dan susu tersebut ternyata posisi susu tersebut di dalam binatang ternak itu ada di antara darah dan kotoran gitu. Di antara darah dan kotoran, tapi si susu murni tersebut ternyata pas begitu keluar kan murni, bersih ya, bisa dinikmati oleh kita tanpa tercemari oleh darah dan kotoran gitu ya. Nah, itulah bentuk ikhlas. Pelajaran untuk kita, karena ikhlas itu tidak boleh kita dikontaminasi atau tidak boleh dicampuri oleh hal-hal yang di luar itu gitu ya. Tidak boleh minta dipuji, tidak boleh minta ingin dinilai oleh orang lain, tidak boleh hal-hal yang mungkin hilang keikhlasan tersebut. Maka contohlah kata Allah di surat An-Nahl ayat 66 bahwa ikhlas itu diibaratkan susu murni, tidak ada kotoran, tidak ada darah gitu. Kita juga kalau misalkannya minum susu ada kotoran sedikit, nggak mau kan ya minum ya, kalau atau ada darah, ada darah aja sedikit, lalat aja jatuh gitu, nggak mau kan ya kita. Nah, itulah ikhlas itu seperti itu, jadi harus murni seperti air susu dan tidak ditambahi atau dicampuri oleh hal-hal yang lain. Baik, kemudian Bu Ustadz, ketika katakanlah kita melakukan sebuah amalan yang kemudian terlihat, kemudian orang memuji gitu ya, apa sikap kita yang harus dilakukan? Misalnya, meni resepnya Akang mah bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu gitu ya. Sodakohnya juga bisa gede banget, bisa apa dan sebagainya. Sikap kita untuk tidak ada niatan untuk ria, tapi orang melihat hal itu, apa sebaiknya sebagai seorang muslim bersikap seperti itu? Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau itu kan begitu banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada yang memuji beliau, apa yang diucapkan? Hadza min fadli robbi, gitu ya. Bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kayak kita, kalau kita mah dipuji oleh orang lain teh, ya tuh siapa dulu gitu ya. Bukan, tapi kita contoh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa beliau itu kalau ada yang memuji, maka ucapan yang beliau keluarkan adalah hadza min fadli robbi, masya Allah gitu ya. Jadi atas kehendak Allah, dan ini adalah anugerah dari Allah yang aku syukuri. Itu seperti itu. Maka doanya pun Nabi Sulaiman itu kan Robbi auzi ini an askuro, jadi banyak terus menikmati bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada beliau, bukannya berkurang, justru makin ditambah lagi gitu ya. Jadi itu kalau kita ada yang memuji, ucapan yang kita bacakan atau yang kita keluarkan adalah masya Allah hadza min fadli robbi gitu. Itu lebih bagus gitu. Lebih bagus ya. Jadi supaya menjadi terbentengi bahwa apa yang kita miliki itu semua dari Allah, dari seperti Allah, itu ya. betul. Baik ya. Waduh, tidak terasa ini nampaknya sudah ada di penghujung acara, dan tentunya mungkin terakhir Bu Ustadz, sebagai pengingat kembali, ada dua hal yang memang perlu kita rahasiakan dalam hidup kita, dan kemudian apa yang mungkin bisa disampaikan untuk pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung. Mangga disilakan. Ya. Jadi kesimpulan untuk hari ini, sebagaimana tadi sudah kita pelajari ya, bahwa
ada dua macam yang harus kita rahasiakan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah amalan-amalan baik yang harus kita rahasiakan, dan yang kedua adalah jauhi dosa-dosa yang mungkin dirahasiakan oleh kita sekecil apapun, karena tetap Allah itu maha melihat. Karena kita harus masuk ke dalam tahapan ihsan. Ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, dan kalau kita merasa tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Itu sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim gitu ya, seperti itu. Jadi amalan-amalan rahasia itu harus kita perbanyak, karena itu akan mengantarkan kita kepada husnul khotimah. Dan jangan sedikit pun terbesit dalam pikiran kita, dalam hati kita untuk melakukan yang namanya dosa rahasia. Sekecil apapun itu tetap akan tercatat dan akan menjadi pertanggungjawaban oleh kita gitu ya, nanti di yaumil akhir nanti. Jadi mulai sekarang jangan semua amalan-amalan itu kita tampakkan, semua amalan-amalan itu kita perlihatkan kepada orang lain, tapi mulailah untuk merahasiakan hal tersebut. Bahkan mungkin orang terdekat pun dengan kita, pasangan hidup kita, bahkan kan dalam hadis pun Rasul bersabda kepada kita, tangan kanan, tangan kirinya saja tidak tahu gitu, padahal itu bersama-sama terus dengan pasangan. Maka kadang kita kan ada nggak ketemunya gitu ya, tapi kalau tangan kanan dan tangan kiri itu kan selamanya bersama gitu ya, itu saja tidak boleh mengetahui amalan yang kita kerjakan, apalagi orang lain gitu. Maka dari itu yuk sekarang mungkin sama-sama kita mengumpulkan amalan-amalan rahasia yang akan mengantarkan kita pada husnul khotimah dan juga ridhonya Allah. Karena sekecil apapun itu yang kita harapkan, ingin mengumpulkan amalan-amalan ibadah yang nanti akan menolong kita di yaumil hisab nanti gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa menambah sedikit referensi ilmu untuk kita, dan yang benarnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin ada kelirunya itu murni dari kepakiran ilmu yang saya miliki. Aqulu qouli hada wa astagfirullahaladzim li wa lakum, barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan tentunya terima kasih kepada Ibu Ustazah Yuyusri Rahayu atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi dan juga menambah semangat kita untuk terus merahasiakan amalan-amalan baik kita maupun juga dosa-dosa kita. Biarkan Allah menutup aibnya dan biarkan amalan ini hanya Allah yang tahu. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung yang sudah menyimak. Dan Anda pun juga bisa menyimak siaran-siaran kami melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Jadi silakan di like, diberikan komentar, di subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya agar setiap kami upload, agar setiap berbagai informasi yang kami sampaikan Anda bisa langsung dapatkan notifikasinya langsung ke handphone Anda ataupun juga ke laptop Anda. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa menambah referensi. Saya Alan Albana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.